Saya rindu untuk sharingkan firman Tuhan kepada Anda sekalian, umat yang dicintai Tuhan, jemaat yang ada selalu di hati Tuhan Yesus. Dialah kepala, dialah gembala agung kita. Kita adalah domba-dombanya. Biar kita selalu dengar-dengaran akan suaranya, sehingga kita nggak tersesat, tapi kita dibawanya masuk dalam rencananya yang indah dan lagi mulia. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang yang mencari di dunia ini hal-hal, saya sebut hal-hal atau sesuatu, tapi intinya goalnya dari semuanya itu adalah mereka mencari kebahagiaan. Betul ya, tak terkecuali kita anak-anak Tuhan, kita rindu bukan untuk merasakan semuanya itu kebahagiaan, ya, happy, bukan yang sadness ya. Tapi kita tahu karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa, tidak ada yang ideal tentunya. Kita semua memiliki pergumulan hidup kita masing-masing, ya, menurut bagian yang telah ditentukan bagi setiap kita. Tapi saya mau pengantar buat kita semua. Kadang kebahagiaan itu bisa didapati oleh apa? Orang-orang ini bisa mendeskripsikan kebahagiaan itu ada di dalam pencapaian-pencapaian hidup ketika mereka memiliki sebuah gelar intelektual gitu katakanlah. Misalnya satu studi, entah SD, SMP, SMA, kuliah dan seterusnya, dia lulus, dia senang sekali. Bahkan makanya negara kita akan mencanangkan pendidikan minimal, ya kan, 9 tahun atau sudah SMP atau SMA sekarang ya. Nah minimal, jadi ada banyak anak-anak rindu untuk mencapai tingkat intelektual tertentu. Di sanalah mereka meletakkan kebahagiaannya di situ. Tetapi sesungguhnya pengetahuan itu pun sia-sia di luar Tuhan. Kita perlu hikmat Tuhan untuk menjalani sehari demi sehari, untuk kita dapat mengerti kehendak dan rencananya. Sebab itu bukanlah kebahagiaan yang sejati. Lalu apalagi definisi kebahagiaan? Mungkin beberapa orang juga mendeskripsikan kebahagiaan itu ada di dalam harta benda atau pencapaian, atau katakanlah tahta, posisi jabatan yang diinginkan oleh mereka. Tetapi ketika mereka sudah mendapatkan sekalipun, tahukah kalau kita bisa wawancari mereka justru tidak jarang, mereka justru mengalami stres, ya, depres dalam hidupnya, karena posisi itu, jabatan itu mengandung sebuah tanggung jawab yang besar. Ya, karena barang siapa diberi, ya semakin banyak dituntut, bukan kata firman Tuhan. So itu sehingga mereka akhirnya juga hanya sesaat saja kebahagiaannya ketika dirayakan, dipromosikan, menerima semuanya itu. Tapi ketika menjalaninya, kalau mereka tidak setia, nggak hidup, nggak bertanggung jawab, nggak integritas untuk menjalankan amanah, ada posisi jabatan itu, mereka pun tidak mengalami kebahagiaan. Semu saja. Lalu yang saya pikirkan, kira-kira apa ya kebahagiaan itu melekat pada hal atau sesuatu apa? Mungkin beberapa anak-anak muda yang mengikuti secara live streaming juga, mungkin Anda anak-anak AOG ya merindukan pasangan hidup yang masih sendiri, bergumul, kapan ya dipertemukan bahkan dipersatukan dengan pasangan yang tepat itu. Sesungguhnya Anda satu hari mungkin sudah saatnya untuk mempersiapkan, bisa tanya pada kita semua yang sudah menjalaninya beberapa tahun. Enggak selalu mulus, bukan rumah tangga kita, pernikahan kita. Ada banyak konflik-konflik, ada banyak proses yang kita jalani. Sehingga complicated sekali. Sehingga itu tidak juga bisa menunjukkan, menggambarkan kebahagiaan yang sejati. Mari kita kembali kepada firman. Apa sih kata firman tentang kebahagiaan? Mari buka bersama dengan saya di Yeremia pasal yang ke-9. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 sampai 24. LAI menulis judul dari nats bacaan kita hari ini adalah mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Wow, ini dia. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Ini dia. Mari Bapak Ibu Saudara, tentukan, pastikan, teguhkan dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita mau mengalami kebahagiaan yang sejati, adalah satu-satunya mengenal Tuhan. Dan mari kita baca, saya akan bacakan buat Anda sekalian ya. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan.
Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menegaskan sekali lagi dalam firman-Nya yang barusan kita baca, kita dengar, bahwa jika manusia hendak bermegah, biarlah ia bermegah karena dia mengenal Tuhan. Itulah kunci keberhasilan, kesuksesan untuk kita mengalami kebahagiaan yang sejati, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di bumi ini. Dengan baik dan benar semua janji yang tertulis di firman yang kita pernah dengar, firman itu menjadi daging. Bukankah doa Bapa kami juga mengajarkan juga di bumi seperti di surga. Di surga itu air mata tidak ada lagi. Kita akan mengalami kebahagiaan, damaian yang sejati. Kita mengerti yang terutama, mengenal Tuhan. Lalu bagaimana dengan seseorang yang getol, dia cari untuk pengenalan akan Tuhan. Itu baik sekali, tetapi saya berdoa orang-orang yang demikian yang di antara umat Tuhan bukan berhenti pada pengetahuan atau memuaskan logikanya saja. Karena bagaimana mungkin otak kita yang segenggam ini hendak mengenal, mengetahui Allah yang maha besar. Tidak sanggup kalau bukan Allah yang mengaruniakan. Kalau bukan dia sendiri pribadi yang membuka diri, yang mempresentasikan. Memberi dirinya untuk dikenal oleh setiap kita. Gak mungkin. Saya ngomong seperti itu, tahu tentang Allah itu sangat baik. Menarik bahkan. Tetapi mengenalnya secara pribadi, itu sesungguhnya yang akan mengubahkan hati dan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang mau mengalami katakan amin. Yes. Tahu akan Allah itu sungguh passionate. Wow, kita tahu ini itu. Tapi kalau enggak mengenal secara pribadi, enggak akan mengubahkan pengetahuan itu. Dengarkan baik-baik jemaat. Dan meluangkan waktu untuk Tuhan. Saat teduh contohnya. Seperti ini beribadah contohnya. Itu adalah hal yang luar biasa, berkenan di hadapan Tuhan. Meluangkan waktu untuk mencari Tuhan, datang ke CG, dimuridkan, digembalakan, ibadah, saat teduh, berdoa. Itu meluangkan waktu yang terbaik, menjadikan kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Dimanapun kita berada, kepala kita itu diangkat Tuhan satu kepala lebih tinggi mengatasi kepala yang lain. Daud dalam Mazmurnya satu kali yang menulis, orang yang mencari mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, meluangkan waktu bersekutu dengan Dia, bahkan dia lebih daripada tua-tua sekalipun. Jadi dia untuk beroleh kasih karunia daripada Tuhan yang itu tidak bisa didapatkan oleh hikmat dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan apakah makna pengetahuan akan Allah? Kita dapat mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Seperti kita dengar firman Tuhan barusan ini, kita baca. Alkitab ini bukan hanya sejarah. Alkitab ini adalah sudah dikanonkan, sudah tertulis menjadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Inilah firman. Ini bukan hanya berisi firman, tetapi ini adalah firman. Dan kita bisa mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Firman berkata, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ada firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi jangan lepaskan pengharapanmu ketika kita mengalami pergumulan, mengalami proses dalam hidup, dinamika hidup yang turun naik lika-liku. Cari janji Tuhan. Cari firman. Dan berpeganglah. Janjinya itu ya dan amin sekali-kali, dia tidak pernah membiarkan meninggalkan. Genap waktunya. Tinggal tunggu waktunya saja. Jika kita tidak menerima, belum mendapatkan jawaban, bukan berarti Tuhan itu
sudah selesai dengan kita. Dia belum selesai. Dan yang kedua, bagaimana kita mengenal Tuhan? Kita mengenal Tuhan melalui doa-doa kita yang dijawab. Di dalam firman Tuhan Yakobus 4 ayat 2 dan 3, di situ tertulis mengajarkan kita semua bagaimana harus berdoa. Karena kalau kita nggak berdoa, kita rugi, kita nggak beroleh apa-apa kalau kita nggak berdoa. Tapi ketika kita berdoa, jangan salah juga dalam berdoa. Kalau kita berdoa hanya untuk memuaskan nafsu kita, hawa nafsu kita, segala keinginan kita yang tidak pernah ada habisnya itu, maka juga sia-sia. Doakanlah apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidupmu. Bahkan percaya saja, Tuhan itu tahu kok. Tahu semua kebutuhan dan keperluanmu. Firman Tuhan juga tertulis, Allahku akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus bagimu. Tidak ada yang tersembunyi. Dia itu Alfa dan Omega. Dia yang awal dan akhir. Semuanya gak ada yang rahasia dan tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia tahu, mengerti dan peduli. Kalau kita belum melihat tangannya, imani, percayalah hatinya yang mengasihi kita. Katakan amin. Kita mengenal Tuhan melalui setiap peristiwa dalam hidup kita yang kita jalani sehari demi sehari. Ingat enggak firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 yang menjadi pegangan atau janji, ya, ayat hafalan juga, ayat favorit banyak anak-anak Tuhan. Saya pun suka sekali ayat ini. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin, amin, amin. Ya, Dia turut bekerja, Dia belum selesai. Tangannya masih merendah sebuah karya yang agung dan mulia, menjadikanmu dan menjadikanku mahakarya masterpiece yang akan menceritakan kebesaran Dia. Dan kemuliaannya mengatasi langit, kemuliaannya mengatasi bumi. Biar Dia semakin besar, kita semakin kecil. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dalam hidup kita. Yang kemudian, gimana kita mengenal Tuhan? Kita mengenal Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Melalui apa? Roh Kudus-Nya. Ya, kita bersyukur kalau Tuhan berjanji, bahkan sudah digenapi di antara kita, bahwa Dia akan memberikan seorang penolong bagi kita. Roh Kudus akan diutus ketika Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Roh Kudus yang akan menyertai dan akan memberikan hikmatnya atau tuntunannya, kehendak Allah dalam hidup kita, untuk kita mengenal Dia. Jadi kalau Anda dalam keseharianmu sehari demi sehari, kau bergumul, kau di persimpangan jalan mana yang harus kau tempuh, ke kanan atau ke kiri, lurus atau berbalik atau apapun, kenal kehendak Allah melalui Roh Kudus. Bercakap-cakap, tanya dalam doa, Roh Kudus, jalan mana yang harus kutempuh? Beritahukan padaku jalan-jalanmu ya Tuhan, supaya aku gak tersesat. Pimpin, tuntun aku, sertai. Di luar Engkau aku gak berani jalan sendiri, gak berani, aku akan jatuh, pasti aku jatuh, tergeletak dan tak bisa bangkit lagi. Tapi kalau Engkau menyertai, sekalipun jalan itu melewati lembah sekalipun, tetapi aku akan melewatinya dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Aku akan mengenal Engkau, kuasa-Mu itu, kasih kesetiaan-Mu itu nyata benar ya Tuhan. Seperti itu katakan. Maka saya percaya Roh Kudus akan berbisik lembut dalam hatimu, akan menuntun engkau, hingga engkau mengambil keputusan yang tepat, bukan hanya baik dan benar, tapi yang tepat satu-satunya itulah kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Kembali pada ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, satu ayat. Tadi katakan ada kata-kata janganlah, janganlah, janganlah. Kalau Anda perhatikan, itu teguran dari Nabi Yeremia kepada umat Israel. Nabi Yeremia menegur mereka. Janganlah, apa yang ditegur? Ada 3 yang ditegur. 1,
Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan ditambahlah. Saya pernah menyampaikan kepada Anda, lah itu penekanan. Berarti ada 2 double penekanan. Misal jangan, ya jangan, tidak boleh, jangan. Jadi 2 kali penekanannya, bukan hanya jangan, tapi jangan ya, jangan. Jadi itu 2 kali, penting sekali. Dan janganlah orang bijaksana bermegah karena bijaksanaannya. Artinya apa? Bijaksanaan tanpa Tuhan akan menjadi sia-sia. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan dikatakan di situ. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal itu berjaga-jaga. Sia-sia engkau bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Sebab Dia memberkati barang siapa pada waktu tidur kepada yang dikasihinya. Kuncinya adalah yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menjadi orang yang bijaksana, tapi bukan karena hikmat dunia, tapi karena hikmat Tuhan. Kita akan memberi telinga untuk dengar-dengaran. Yang kedua, Nabi Yeremia menegur Israel waktu itu. Janganlah orang yang karena kekuatannya, orang bermegah karena kekuatannya. Ya kan? Habakuk 3 ayat 19 berkata demikian. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin dengan permainan kecapi. Dan Mazmur 59 ayat 16-17 banyak, bahkan bukan hanya apa yang sudah saya siapkan ini, banyak. Saya enggak tulis semuanya, hanya beberapa pilihan saja. Banyak. Buat Tuhan itulah kekuatan kita. Jangan gantungkan kekuatan kita sendiri pada kuda-kuda. Waktu itu di Yesaya kalau nggak salah, banyaknya kuda dan banyaknya tentara, kereta-kereta, semua itu akan menjadi sia-sia. Ingat enggak peristiwa di Tebrau ketika Israel dikejar oleh Firaun itu? Semua kereta, tentara dan kuda semuanya itu tenggelam kan? Nothing. Bapak Ibu Saudara, saya tahu kita semua mengalami pergumulan yang sama. Mari kita saling menguatkan. Mari kita selalu terus mengingatkan untuk kita terus berharap, terus mengandalkan Tuhan dan kekuatannya. Allah bagiku, Allah Tuhanku itu adalah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Apapun pergumulanmu, masalahmu, biar kakimu kuat bersama dengan Tuhan yang menguatkanmu untuk berjalan terus semakin kuat menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, teguran Nabi pada Israel waktu itu adalah tentang kekayaan. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Hidup kita itu bukan tergantung pada jumlah atau seberapa besar harta benda yang kita miliki. Tahukah, saudara, sangat penting saya sebagai hamba Tuhan untuk menjaga hati Bapak Ibu Saudara supaya tidak melekat pada cinta uang. Bukankah cinta uang itu akar dari segala kejahatan? Biar ketika firman Tuhan diberitakan ini, kita semakin diingatkan, dijagai. Seberapapun banyak yang sudah kita miliki, tahukah itu semua juga dikaruniakan kepada kita daripada Allah yang mengasihi. Tidak seorang pun layak untuk bermegah pada semua kekayaan itu. Dia, bukan Tuhan. Karena dari mana kekuatan untuk memperoleh kita bisa bekerja, semuanya itu. Kalau bukan Tuhan kasih nafas sehari demi sehari kepada orang tersebut, niscaya apa-apa pun tak bisa dia kerjakan, sesuatu pun tak pernah bisa dihasilkan. Sebab itu, dengarkan firman Tuhan ini. Jangan ada di antara kita yang memiliki sedikit bahkan bermegah karena yang sedikit itu. Padahal satu hari kita pun akan tinggalkan semuanya itu, bukan?
Setiap kita ini akan kembali kepada Tuhan. Ujung hidup kita adalah kita milik Tuhan. Kita akan kembali pada Dia yang sudah menebus hidup kita. Sebab itu, jika hartamu semakin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Firman Tuhan, aku memperkatakannya di dalam nama Tuhan. Lukas 12 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Hati-hati, bagaimana motivasi hatimu hidup? Jangan cepat ingin kaya, karena itu akan membuat hidupmu terjatuh. Kandas iman. Tapi setialah dengan apa yang ada padamu. Kerjakanlah itu di dalam hikmat Tuhan. Maka Tuhan sanggup untuk melipat kali gandakannya dalam hidupmu. 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam hidupmu. Dan itu adalah, sekali lagi, kebaikan dan kemurahan dan kasih karunia-Nya. Karena telah didapati engkau setia, engkau sudah dapati percaya dengan yang ada pada kita. Amin. So, jangan tinggalkan sumber kehidupan kita. Hidup kita itu seperti ranting yang tidak bisa hidup dan berbuah tanpa tinggal melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hidup manusia itu sangat lemah, sangat fragile sekali. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau menyampaikan kata-kata yang tepat, fragile. Pernah dapat gak kiriman paket ada tulisannya fragile? Itu yang bawa paket harus hati-hati. Dia gak hati-hati pecah itu, bisa rusak itu. Hidup kita ini fragile. Saya satu hari, bahkan sering lah Bapak Ibu juga pasti saya yakin kok. Apalagi kita ada di kota tertentu yang mungkin di masa pandemi ini ada yang zona hijau, kuning, merah, hitam bahkan. Bukankah ada berseliweran mobil ambulans gitu. Orang-orang itu habis masa hidupnya karena pandemi ini, karena COVID. Sangat fragile sekali. Satu malam saya pernah datang ke satu pemakaman untuk menghibur, menguatkan orang tersebut. Dan sambil menunggu saya ada bercakap-cakap dengan seorang tukang gali kubur. Yang waktu itu dia lagi mempersiapkan satu lubang di tanah itu. Dia berkeluh kesah Bapak Ibu. Berkeluh kesah karena banyak banget pesanan orderan yang diterimanya. Dia bahkan gak sanggup, waduh seneng sih dapat bayaran. Tetapi senengnya itu pun dia gak perlu, sudah aku gak usah dibayar lagi. Karena saya itu apa ya, badannya capek gak kuat lagi. Karena terlalu banyak, semalam-malaman itu berapa kali, berapa hari dia bekerja. Bahkan hari itu, malam itu, ada pesanan 2 lagi. Saya dengar ada telepon dari rumah sakit untuk minta besok jam 8, besok jam 11, ada lagi, datang lagi, telepon lagi. Hidup manusia itu fragile. Ingat, selalu akan Tuhan jadi sumber segala-galanya dalam hidup kita. Persiapkan diri kita untuk hari itu datang menjemput kita. Sebab ketika hari itu datang, tak seorang pun berkuasa atasnya. Siap mati artinya siap hidup. Karena kalau orang yang tidak siap mati, gak siap hidup sesungguhnya. By the way, Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Paulus pun demikian moto hidupnya. Karena sebab itu hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Lihat hidupnya sangat signifikan, sangat luar biasa, memberi dampak, memberi pengaruh. Yesus juga sama, 3,5 tahun pelayanannya sangat efektif. Injil sampai ke seluruh dunia, bukan karena siap untuk naik ke salib bagimu dan bagiku. Kalau Tuhan gak siap untuk situ, maka kita juga gak akan menikmati segala kemurahan kebaikan kasih-Nya. Ya, percaya akan karakter Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lanjutkan satu ayat itu. Ketika teguran Nabi sudah disampaikan, janganlah orang bijak, orang yang kuat, orang yang kaya bermegah karena semuanya, kebijaksanaannya, kekayaannya. Jangan. Tapi
Tapi kalau orang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami, ia mengenal Tuhan, yang menunjukkan kasih setia. Ini dia, inilah karakter Allah kita yang kau sembah dan aku sembah, yang kita sembah. Tuhan itu Allah yang setia. Janjinya ya dan amin, sekali-kali gak membiarkan meninggalkan kita. Pernah dengar enggak sebuah cerita di Eropa pada waktu musim dingin? Ada seorang ibu-ibu yang mencari kayu. Dia ajak anak kecilnya. Tapi di situ, di hutan situ, dia bertemu dengan seekor beruang yang lagi kelaparan turun gunung. Dan beruang itu lihat bocah kecil itu hendak dimakannya, hendak diterkam lalu dimangsanya. Tapi si ibu, si mama ini melawan beruang itu. Terluka di mana-mana cakarannya. Tapi dia akhirnya berhasil mengalahkan beruang itu. Demi menjaga melindungi anaknya yang dia cintai. Tidakkah Tuhan sanggup melakukannya bagimu dan bagiku? Naluri mana orang tua melakukan mengasihi anak-anaknya kalau itu bukan daripada Tuhan yang sudah menunjukkan mengasihi kita lebih dahulu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pegang, kenallah Allahmu dan Allahku. Mari kita mengenal Dia, di Allah yang setia, menunjukkan kasih setianya. Yang kedua, karakter Allah adalah Dia adil. Allah yang adil, adil dan benar segala jalan-jalannya. Dialah singa dari Yehuda. Dialah singa dari Yehuda. Yesus kalahkan belenggu, bebaskan kita. Dia gunung batu keselamatanku, kekuatanku pada waktu lemah, menara di waktu perang. Dia keselamatan kita, umatnya. Bapak Ibu Saudara, Dialah yang setia, Dialah yang adil. Keadilannya akan dinyatakan bagimu dan bagiku. Tapi hiduplah di dalam perkenanannya. Ketika Tuhan adil menyatakan keadilannya, Dia itu akan menjadi hakim, menjadi pembela kita juga. Tidak usah bela-bela perkara kita. Pembelaan adalah hakku, kata Tuhan. Jangan seorang pun berusaha membela diri atau bagaimana. Sudah, jaga hati aja. Asalkan kita ini sepakat dengan Tuhan, tidak melawan, kita taat, Tuhan akan membela kita. Amin. Lalu karakter Tuhan berikutnya adalah Dia Allah yang benar. Ketika semua orang merasa benar sekalipun, musuh-musuh kita atau orang-orang yang tidak suka dengan kita merasa paling benar, kita yang salah. Sesungguhnya hanya Tuhanlah kebenaran, karena semua manusia akan hidup mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan sang kebenaran itu, Tuhan sang pencipta semesta. Jangan pernah lupa akan hal itu. Dan ada kualitas dari pengenalan pada Tuhan. Saya berharap ini menjadi aplikasi buat kita semua setelah kita mendengar semua teguran. Kita mengerti karakter Allah kita. Dia menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran. Biar ini menjadi bagian kita. Ada 5 aplikasi yang saya bawa. Kualitas dari pengenalan kita akan Tuhan. Yang pertama, kita akan menyukai kesalehan. Kita akan hidup saleh, hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu, bukan semuanya diri kita sendiri, gak mau kalah, gak seperti itu. Kita akan let go, gitu, mudah let go. Yes, oke, okay kok, gak apa-apa. Karena kita mengejar yang terutama, perkenanan Tuhan. Hidup yang saleh, hidup akan Tuhan. Yang kedua, kita hidup dalam kasih. Saya bahkan berkali-kali dalam sebuah ibadah, beberapa kali ibadah. Dalam doa juga, saya berdoa, jemaat gereja Marsyalan Magelang kita semua, nickname kita sama. Kita nggak boleh gagal dalam mengasihi. Kita nggak boleh ngasih diri sendiri. Ya kan? Hidup kita, hidup dalam kasih. Pada Tuhan, pada sesama, seorang kan yang lain tentunya. Dan yang ketiga,
Hidup kita akan bertumbuh kepada Tuhan, bertumbuh, berpaut, melekat, berpegang terus, tak pernah dilepaskan. Karena hanya Tuhan satu-satunya, seperti Yakub bergumul dengan Tuhan. Dan dia menang, dia digantikan namanya Israel. Wow, maka Tuhan juga sanggup melakukannya. Tak pernah sama lagi hidupmu kalau kita hidup bertumbuh, paut terus melekat, berpegang pada Tuhan. Yang keempat, kita akan rindu untuk mengenal Tuhan lebih mendalam. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Marilah kita mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh mengenal Dia. Ya pasti muncul seperti fajar, cahaya fajar itu yang tidak pernah terlambat menyinari kita. Seperti hujan pada musim awal musim itu, mengairi bumi, melanda, mengairi hidup kita, akan mengalami kepenuhan daripada kasih Tuhan. Wow, miliki kerinduan untuk mengenal Tuhan. Yang kelima, kita akan tetap beriman, pegang pada janji Tuhan apapun kondisinya. Bahkan itu menjadikan kita lebih lagi untuk mengenal Dia lebih dalam. Anda pernah selesai pengenalan kita, sampai nanti dalam kekekalan pun akan terus kita menyembah Dia, mengagumi Dia, memuji-muji, bermazmur, memazmurkan apa yang telah Dia buat dalam hidup kita. Amin. Immanuel artinya Allah menyertai kita semua. Jangan takut, jangan kecewa, jangan khawatir. Allah ada di pihak kita. Siapa lawan kita? Enggak ada. Selama kita sepakat dengan Dia, jadi pelaku firman Dia, mengasihi Dia, menempatkan Dia di atas segalanya. Yang terutama, puji nama Tuhan. Haleluya. Amin.